Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu. Sekarang kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, sub tema 3, yaitu pelajaran IPS dan PPKN. Kita akan belajar mengenai kondisi geografis bangsa Indonesia. Oke, kalau kamu lihat di peta, bangsa Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Juga terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini adalah batas negara Indonesia. Batas negara Indonesia sebelah utara adalah benua Asia, sebelah selatan adalah benua Australia, sebelah timur adalah Samudra Pasifik, dan sebelah barat adalah Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan, ya. Agak berbeda dengan negara lain yang merupakan negara dengan satu pulau besar, tapi Indonesia itu terdiri atas 13.000 pulau. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, Indonesia dikelilingi oleh lautan. Maka Indonesia disebut sebagai negara maritim. Yang kita akan pelajari kali ini adalah pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Karena negara Indonesia adalah negara maritim, maka Indonesia mempunyai sumber daya laut yang melimpah. Wisata bahari yang banyak, kita banyak sekali punya pantai ya, dan banyak sekali daerah-daerah wisata yang cantik-cantik. Nah, kemudian terumbu karang. Kita punya banyak sekali terumbu karang. Terumbu karang itu sangat bermanfaat untuk tempat tinggal berbagai jenis ikan. Makanya Indonesia mempunyai berbagai jenis ikan dan ikan yang melimpah. Indonesia bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya dari ikan yang dihasilkan dari negara kita sendiri. Kalau kamu lihat negara tetangga kita, Malaysia itu tidak cukup ikan dari negaranya. Makanya Malaysia mengimpor ikan dari negara lain atau membeli ikan dari negara lain. Nah, karena sumber daya alam yang melimpah juga, daya laut yang melimpah, makanya kita mempunyai banyak transportasi antar pulau. Itu semua akhirnya memberikan keuntungan ekonomi untuk Indonesia, untuk masyarakatnya, untuk negara kita. Oke, sekarang kita lihat transportasi. Nah, karena kita adalah negara kepulauan, kita banyak mempunyai pelabuhan. Namun, Ibu hanya menyebutkan 5 pelabuhan yang ramai saja. Oke, sekarang tolong dibuka buku kamu halaman 182 untuk buku terbitan 3 serangkai. Tolong ditulis. Yang pertama adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok ini ada di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, tepatnya Jakarta Utara. Di Pelabuhan Tanjung Priok ini banyak barang-barang yang datang dari luar negeri melalui laut. Kemudian di Provinsi Banten ada Pelabuhan Merak. Nah, ini Pelabuhan Merak, dia itu sangat padat sekali kalau saat liburan ya, Nak. Lalu ada Pelabuhan Bakaheni di Lampung. Lalu di Jawa Timur, maaf Ibu kelewat. Di Jawa Timur itu ada Pelabuhan Tanjung Perak, tepatnya di Surabaya. Kemudian Pelabuhan Ketapang ada di Banyuwangi. Nah, ini Pelabuhan Ketapang. Ini adalah pelabuhan bagi orang-orang atau barang-barang yang akan menuju Pulau Bali. Oke, sekarang Pelabuhan Harbor Bay di Kepri, Kepulauan Riau, tepatnya di Batam. Nah, ini dia Pelabuhan Harbor Bay. Cantik ya, Nak? Nah, pelabuhan ini menjadi wisata loh. Dan kamu kalau mau nyebrang ke negara Singapura, kamu bisa lewat dari pelabuhan ini. Oke, berikutnya kita tadi sudah
melihat pelabuhan. Sekarang kita akan lihat bandara atau bandar udara atau lapangan terbang udara. Lapangan udara maksud Bu Guru di Indonesia. Kita mempunyai beberapa bandar udara internasional ya. Coba lihat di halaman masih halaman 183. Kamu tulis ya nak ya. Yang pertama, bandar udara yang tersibuk adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta atau dikenal dengan SUTA. Adanya di Banten, di tempatnya deket kita loh, di Tangerang. Kemudian Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandar Udara Internasional Juanda di Jawa Timur, dan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Sekarang kita akan ke pelajaran PPKN. Karena kemajuan transportasi sudah semakin canggih, maka kita merasanya seperti satu kesatuan antara masyarakat di pulau lain, walaupun kita berbeda pulau. Nah, ketika kita bergabung dengan masyarakat dari pulau lain, kadang-kadang kita harus mengambil keputusan bersama karena kita berada dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Nah, kegiatan pengambilan keputusan bersama apa sih yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yuk kita lihat. Nah, untuk ini kamu silahkan buka buku halaman 183. Sudah dibuka? Ya tolong dicatat ya nak. Ya kita lihat lokasi di sekolah. Itu kegiatan pengambilan keputusan bersamanya, pemilihan ketua kelas, pembuatan jadwal piket. Kemudian di rumah, jadwal menonton televisi itu diputuskan bersama. Pembagian kerja membersihkan rumah juga bisa diputuskan secara bersama. Kemudian dalam masyarakat ada pemilihan RT, ada pembagian jadwal arisan. Nah, itu juga diputuskan secara bersama-sama. Nah, sebagai bangsa dan negara yang diputuskan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan setelah kita melakukan musyawarah. Ya, ini sesuai dengan sila keempat dari sila Pancasila. Ya, yaitu pemilihan presiden dan penetapan undang-undang. Sekarang kita akan kembali lagi ke pelajaran IPS. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ya, karena negara maritim, maka banyak bangsa-bangsa dari negara lain itu yang datang ke Indonesia untuk apa? Untuk berdagang. Maka Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Nah, karena Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia, bangsa-bangsa itu datang ke Indonesia. Ada yang mampir, ya, sebelum mereka misalnya ke Australia atau ke negara yang lain. Kemudian ada juga yang memang singgah ke negara kita untuk melakukan perdagangan. Nah, ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Apa aja pengaruhnya ya? Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai budaya antar pulau dan antar negara. Misalnya nih, di Jakarta itu banyak sekali kita temukan makanan-makanan khasnya itu yang hampir mirip dengan makanan Cina misalnya. Kemudian munculnya perkampungan etnis tertentu seperti misalnya pecinan, kampung orang-orang Cina dan kampung barat. Lalu kemudian terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Contoh, dulu itu bangsa Indonesia masyarakatnya makan memakai tangan, tapi sekarang banyak sekali yang sudah makan memakai sendok. Lalu terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mungkin tadinya ilmunya cuma ada di negara Eropa, tapi sekarang sudah bisa
Indonesia, sudah ada di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat pengaruhnya terhadap budaya Indonesia. Apa aja ya? Oh, kita menjadi banyak suku bangsa ya. Sampai suku bangsa yang induk itu ada 19 suku, tapi sebetulnya lebih dari itu suku-suku Indonesia. Kemudian kita menjadi banyak bahasa, keberagaman bahasa. Nah, bahasa Indonesia sendiri termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, Australia Asia. Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Wow, banyak sekali ya. Kemudian keberagaman religi. Karena kita mempunyai pengaruh dari bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia, maka di Indonesia itu banyak sekali agama. Yang diakui oleh negara kita ada 6, yaitu Islam, Katolik, Kristen atau Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman seni dan budaya. Di Indonesia banyak sekali ya, terdapat alat musik daerah, baju daerah, tari daerah, banyak sekali. Sekarang kita lihat dampak positif dan negatif letak geografis Indonesia. Untuk ini kamu silahkan buka bukunya halaman 164 dan silahkan ditulis. Oke, yang pertama dampak positif. Nah, karena Indonesia letaknya berada sebagai tempat jalur perdagangan ya. Nah, keragaman tari Indonesia dan upacara adat Indonesia itu bisa mendatangkan banyak turis mancanegara. Tapi ada negatifnya. Negatifnya karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing ketimbang budaya daerah Indonesia. Misalnya nih, kamu itu lebih apal lagu-lagu K-pop daripada lagu-lagu daerah. Nah, misalnya yang suka K-pop ya. Nah, kemudian nomor 2, banyak bandar udara internasional, jadi memudahkan negara luar untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Nah, ini sangat berguna untuk Indonesia karena bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Jadi tidak banyak yang nganggur, ya. Tapi negatifnya karena mudahnya orang asing masuk ke Indonesia, jadi banyak beredar obat-obatan terlarang yang membahayakan negara Indonesia yang disebut dengan narkotik itu. Kemudian nomor 3, kebudayaan Indonesia banyak dikenal akibat ramainya perdagangan. Nah, jadi karena banyak orang datang ke Indonesia, akhirnya kebudayaan kita jadi terkenal. Tapi dampak negatifnya apa? Gaya hidup anak muda menjadi tidak sesuai dengan nilai moralitas bangsa akibat pengaruh budaya luar. Misalnya seperti jadinya mereka tuh suka berpesta, foya-foya, seperti itu ya nak ya. Nah, ternyata sudah selesai pelajaran kita. Terima kasih sudah menyimak. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.